Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa qurratu ayunina sayyidina Abil Qasimi Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi minal muhajirin wal ansar. Alhamdulillah, kita berkumpul lagi di tempat ini yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan tempat yang semacam inilah yang mana Allah selalu menurunkan rahmatnya. Tempat yang semacam inilah yang Allah menunda turunnya bala. Karena tempat yang semacam ini semua orang ingin duduk kalau mereka paham arti dalam rahasia majelis taklim. Karena majelis taklim ini bukan saja untuk kita, bukan saja untuk mempelajari sesuatu supaya kita lebih alim atau lebih sombong, tetapi ilmu mengajarkan kita untuk lebih tawadhu, lebih merendahkan diri kita kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada makhluk-makhluknya. Ilmu mengajarkan kita tentang arti keimanan. Ilmu mengajarkan kita tentang arti kecintaan. Ilmu mengajarkan kita tentang arti kedekatan diri kita kepada Allah dan Sayyidil Wujud Muhammad. Karena pelajaran kita adalah pelajaran fikih. Hukum fikih ini 24 jam kita melakukannya. 24 jam kita nggak bisa melepas. Bangun tidur sudah ada hukumnya. Salat sudah ada hukumnya. Zakat sudah ada hukumnya. Maaf, sampai hubungan suami istri pun ada hukumnya. Karena kita harus mempelajari fikih dari dasar. Ketika kita kuat syariat kita, kita bisa melanjutkan tentang tauhid kita. Ketika kita kuat tauhid kita, kita bisa melanjutkan pelajaran kita tentang ma'rifat. Tetapi kalau syariat enggak kuat, bagaimana kita bisa melanjutkan tauhid kita kepada Allah, ma'rifat kita kepada Allah? Karena yang harus kita kuatkan adalah syariat dahulu. Nah, tapi sebelum kita mulai, kita juga meminta kepada Allah. Kita merasakan sedih, merasakan perhatian atas bencana yang terjadi dengan saudara kita di Indonesia, wabil khusus di daerah Cianjur, Jawa Barat, dan juga saudara kita sesama muslim di Palestina, di Suriah, di Yaman. Mari kita semua sebelum kita mulai, kita membacakan, kita kirimkan arwah-arwah yang sudah meninggal. Mudah-mudahan arwah-arwah yang sudah meninggal ini, mudah-mudahan Allah jadikan mereka orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Allah matikan mereka dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhatul jannah. Al-Fatihah khususan ila ruhi sayyidina wa habibana wa syafi'ina wa qurratu ayunina sayyidina jiddi Muhammad bin Abdullah وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيت طيبين الطاهرين أجمعين ثم إلى أرواح أمه رسول الله سيدة حباب آمنة وأبيه رسول الله سيدنا عبد الله بن عبد المطالب وعمه رسول الله سيدنا أبو طالب وسيدنا حمزة وسيدنا عباس وخليفة الراشدين سيدنا أبي بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وأصحابه من المهاجرين والأنصار وما إلى أرواح سيدنا الحسن والحسين
وسيدة حباب فاطمة الزهراء وأوصيهم وأفورهم ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وإخوائنا وإخوائكم وجرائنا وجرائكم وأصحابنا وأصحابكم وجداتنا وجداتكم ومشايخنا ومشايخكم وتلاميذنا وتلاميذيكم وما إلى أرواح الوالد الحبيب عبد الله بن حسان الحبشي وأمي جمار بنت علي الحبشي وأوصيهم وأفورهم ثم إلى أرواح إلى حبيبتي فاطمة بنت حسان الحدار وأمه وأبوه وأخته وأوصيهم وأفورهم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وألنية الصالحة ولمن نوى أهل الكساء ولمن نوى سلفنا الصالحين ولمن نوى شيخنا المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيد ولمن نوى قطب الزمان وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan pembacaan Fatihah ini mudah-mudahan Allah berikan pahalanya kepada mereka semua. Mudah-mudahan kuburnya menjadi raudhatul jannah. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan dengan orang-orang yang kita cintai dan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan sekarang kita lanjutkan pelajaran fikihnya tentang faslun tubtilul shalah fi arba'in al-ashr. Yang membatalkan salat ada 14 perkara. Baca yuk. Perkara yang membatalkan salat ada 14 macam. Satu, berhadas besar atau kecil. Kedua, terkena najis badan atau pakaian jika tidak cepat-cepat dibersihkan dengan tanpa memegang atau membawanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tubtilus shalah fi arba'ina asyra khaslah. Yang membatalkan salat itu ada 14 perkara. Artinya apabila ada 14 perkara ini ada di dalam salat fardu maupun di dalam salat sunnah maupun di dalam salat janazah maupun di dalam sujud tilawah maupun dalam sujud syukur. Apabila terdapat 14 permasalahan ini, maka batal salatnya. Yang pertama, hadas, membatalkan salat, hadas besar maupun hadas kecil, cairan maupun tak cairan. Artinya ada air kencing. Makanya di dalam fikih ada yang nama silsilah bul. Silsilah bul ini dalam arti bahasa Indonesia bekas air kencing. Kadang-kadang kita kalau lagi sholat atau lagi ruku, tahu-tahu ada tuh keluar tuh kencing. Karena dinamakan silsilah bul. Terbekasnya tuh air kencingnya masih ada. Makanya ada cara-cara untuk membersihkan. Ketika kita kencing, kita harus membersihkan dengan benar. Ada bukan kita mengejen, bukan. Tetapi kita menarik napas dari perut. Baru kita tekan. Supaya apa? Supaya sisa air kencing kita ini udah nggak keluar lagi. Apabila dalam keadaan sholat, sengaja maupun tak sengaja, salat wajibkah, salat fardukah, lagi sujud tilawah atau sujud syukur atau salat jenazah, ketiga keluar silsilah bul ini, bekas air kencing itu, maka yubtilus shalah, batal salatnya. Sengaja maupun enggak sengaja, tidak sengaja, tetap batal. Maupun kentut, buang angin dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud,
wassalam, batal. Dalam sholat fardunya atau dalam sholat sunnahnya atau dalam sholat jenazah atau sujud syukur atau tilawah, tetap membatalkan sholatnya. Faham? Yang kedua, biwuqu'il najasa in lam tuqla halan min khairiha. Terkena najis di dalam badan kita atau di baju kita. Saya pernah cerita, nenek saya punya saudara, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar Asy-Syadri. Anak beliau punya ribat, punya pondok pesantren di Terim, namanya Habib Salim bin Abdullah bin Umar. Nenek saya Fatimah binti Umar Asy-Syadri seayah dengan beliau. Habib Abdullah ini pernah sholat, habis sholat, selesai sholat isya, dia ingin membuka sorbannya. Dia taruh ini sorban, tahu-tahu ketika dia taruh sorban, terdapat bangkai nyamuk. Dia nggak tahu kapan nih bangkai ini datang, kapan bangkai ini ada di dalam sorbannya. Apakah tadi, apakah bulan kemarin, apakah sudah 2 hari. Akhirnya beliau mengqadha, membayar sholatnya selama 1 tahun penuh. Ya kan? Selama 1 tahun penuh dia bayar. Padahal bangkainya itu mungkin tadi ada, tapi beliau nggak paham kapan jatuh bangkainya. Akhirnya beliau melakukan sholat qadanya selama 1 tahun penuh. Ketiga, ada najis, maaf atau terkena najis. Kita melihat di sarung kita ini ada najis, jatuh, kotoran cicak. Kita lihat, kita kalau pakai tangan takutnya jari kita ini, kuku kita ini tertempel najis, ya kan? Harus kita kibas, buang kayak gini secepatnya, bukan melewati tumak nina. Ketika kita lagi ruku, melihat najis langsung kita buang. Kalau sudah melewati tumak nina, maka batal sholat itu. Paham? Tumak nina ini setelah sujud, bertenangan diri, tenangkan diri sebentar, baru kita sujud. Ketika kita ruku, bangun dari ruku, sebelum kita waktu ruku kita lihat ada najis, kita wajib langsung membuang najis itu. Dengan apakah? Misalnya ada pulpen, kita buang pakai pulpen. Ada tisu, kita pegang dengan tisu. Asalkan jangan menempel kepada jasad kita ini. Paham? Baru kita berdiri. Tapi setelah ruku kita lihat sudah ada najis, masih ada najis, kita lihat, baru kita berdiri, baru kita sujud, maka batal sholatnya. Batasnya sebelum tumak ninah. Paham? Nah itu. Atau di tempat sujud kita melihat ada bangkai nyamuk, kita pakai topi, kita buang topi kita tutupi bangkai itu, baru kita sujud. Paham? Nah itu. Kalau baju ini masih darah, ya kita buka. Harus kita buka. Ya kan? Harus kita buka. Paham? Yang ketiga, yuk. Yang ketiga, terbuka aurat jika tidak ditutup seketika. Yang ketiga, wa akshifal auratu in lam tusra halan. Terbuka aurat. Terbukanya aurat ketika kita tidak menutup seketika. Misalnya lagi sholat, dekat kipas angin terlalu banyak, kipas angin Joni, terbuka auratnya, kelihatan sarungnya terbuka, ya kan?
Perempuan juga terbuka, ya kan? Apabila terbuka nggak segera ditutup maka batal sholatnya, ya kan? Maka batal sholatnya. Apabila orang melihat auratnya sendiri kayak apa? Misalnya saya lagi sholat, saya memakai baju koko, tapi saya nggak pakai baju kaos. Kelihatan pusat saya, pusat Indianya. Maka saya batal sholat saya, maupun aurat saya sendiri. Maupun aurat saya sendiri. Kalau nggak segera saya tutup, atau saya naiki sarung saya, menutupi pusat itu. Paham? Nah itu. Apalagi melihat aurat orang lain, ya kan? Misalnya Joni lagi sholat, tahu-tahu di depannya ada perempuan, pas sholatnya perempuan kelihatan auratnya. Joni sujud sampai ngeliat, wow, emang. Misalnya contoh, ya kan? Rezeki nomplok, ya pada. Nah itu, ya kan?